Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan limpahan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati guru pembimbing saya Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Farhan dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengetahuan mengenai kisah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ialah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia lahir 4 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima misi dakwah di kota Makkah. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa ia lahir 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Ia berasal dari Bani Umayyah, masyhur dengan panggilan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lahir di Makkah pada tahun 20 sebelum hijrah. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ia memiliki kunyah atau julukan Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Muawiyah masuk agama Islam bersama ayahnya yang bernama Abu Sufyan bin Harb, seorang pembenci Nabi Muhammad SAW yang akhirnya masuk Islam. Diikuti juga dengan istrinya Hindun binti Utbah yang dulu pernah memakan jantung paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib pada perang Badar karena saking bencinya dengan Islam. Hal itu dimengerti karena situasi saat itu belum kondusif. Selain itu, posisi Muawiyah cukup sulit mengingat Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir. Bahkan Abu Sufyan adalah pemimpin Quraisy dalam melawan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan Ali Muhammad As-Salabi dalam karyanya yang berjudul Muawiyah bin Abu Sufyan menggambarkan perwakan Muawiyah. Ia adalah laki-laki yang tegap dan tinggi, berkulit putih, tampan dan penuh wibawa. Umar bin Khattab pernah mengatakan Muawiyah suka makan makanan yang lezat dan bergaya seperti raja. Umar berkata begitu bukan bermaksud menjelekkan Muawiyah, tetapi hanya menginformasikan ciri khas Muawiyah saja. Bisa dimengerti mengapa Muawiyah melakukan hal itu, karena ia memang berasal dari kabilah terpandang di masyarakat. Muawiyah adalah sosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi dan berkulit putih. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi orang besar sejak Rasulullah SAW masih hidup, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu Al-Quran. Sebagian ada juga yang meriwayatkan bahwasanya ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutuk Muawiyah supaya tidak pernah kenyang perutnya. Banyak riwayat palsu juga yang dibuat untuk memuliakan dan mengagungkan Muawiyah, katanya. Di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Muawiyah adalah salah seorang panglima penting dalam penaklukan Syam. Pada masa Umar radhiyallahu anhu, Muawiyah telah muncul menjadi sosok yang unggul hingga Khalifah Umar menyerahkan Damaskus dan Ba'labak di bawah kepemimpinannya. Dan di masa Utsman, Muawiyah meraih puncak pencapaian yang gemilang, berhasil menaklukkan banyak wilayah di Syam, salah satu pusat kekuatan Romawi paling kokoh saat itu. Dan di masa itu pula untuk pertama kali umat Islam berhasil membentuk pasukan angkatan laut yang hebat. Dan ini sekali lagi adalah jasa Muawiyah. Muawiyah telah menjadikan hidupnya di jalan Allah selama 40 tahun. 20 tahunnya sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah, yang sepanjang masa itu penuh dengan torehan jasa yang luar biasa bagi kaum muslimin. Di akhir hidupnya, ia membaiat putranya yang bernama Yazid
Di masa Yazid, inilah cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai salah seorang sahabat Nabi. Walaupun keislamannya baru dilakukan setelah Mekah ditaklukkan, dan ada bertabat lain yang menyatakan bahwa Muawiyah masuk Islam pada 7 Hijriah. Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun di Damaskus. Ketika Muawiyah menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Yazid tidak berada di Damaskus waktu itu. Sebelum meninggal, Muawiyah menyerahkan wasiat kepada Dahlakak bin Qais dan Muslim bin Utbah untuk disampaikan ke Yazid. Dia sangat khawatir akan keberadaan para penentangnya, di antaranya yaitu Imam Husain, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian sebelum wafat, ia berwasiat juga untuk dikafani dengan gamis yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan dan saya ceritakan tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.